Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah disyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi kathah kenikmatan, nikmatul iman, nikmatul Islam, saha nikmat sehat wal afiyah sehingga wonten dalu menika kula panjenengan sami saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin mugi ibadah salat maghrib menika ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi benjang wonten yaumul akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, mbok pilih niku riyen nggih enten pertanyaan tadi. Mendahului imam. Poinnya mendahului imam. Bapak Ibu rahimakumullah, pilih dalam pelaksanaan sholat berjamaah wajib hukumnya makmum mengikuti imam. Mengikuti bahasane nggih. Nek mengikuti niku berarti nggih di belakang, betul Pak. Tidak barengi, apalagi mendahului. Napa melen di sini bareng imam tidak boleh, namanya mutaba'atul imam. Kalau di sini pembahasan namanya mutaba'atul imam, mengikuti imam. Wonten setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kurang lebih artinya seperti ini. Sesungguhnya imam itu hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam, kita menunjuk siapa untuk menjadi imam itu untuk diikuti. Fa'idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir maka bertakbirlah. Oh, ngapunten, fala takhtalifu alaihi, maka jangan mendahului. Nah, kata Rasulullah, dijadikan imam itu hanyalah untuk diikuti, maka janganlah mendahului. Fa'idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir maka bertakbirlah, kalau imam rukuk maka rukuklah. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Terus menawi imam menika sami Allahu liman hamidah, makmum cukup Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjadu, kalau imam sujud, sujudlah. Wa idza shalla qa'idan, bahkan di sini kalau imam sholat sambil duduk, fasallu qu'udan ajma'in, maka sholatlah kalian dengan duduk. Nah, tapi ini nanti para ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Karena Rasulullah jadi imam, jamaahnya sambil berdiri, kemudian Rasulullah memberikan isyarat untuk duduk. Artinya ya mengikuti imam lah. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini menjelaskan wajibnya mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului. Lah nek mendahului pripun?
Seumpama alah yo podo-podo arep rukuk dhisik ya ora apa-apa, seumpama ada yang seperti itu ya. Kok ada yang tetap nekat seperti itu? Maka ada larangannya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Amma yakhsha ahadukum." Ya. Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar wa yaj'alallahu suratahu surata himar. Hendaklah orang itu takut apabila dia mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala, maksudnya berarti mendahului. Ngeten nggih. Hendaklah salah seorang di antara kalian takut apabila mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala. Takut apa? Takut Allah akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Atau mengubah wajahnya mengganti wajah keledai. Ancamannya seperti itu. Nah, masa rupanya diganti rupa keledai, paham nggih keledai nggih? Binatang seburuk-buruk binatang itu keledai. Ya kan dalam surat Luqman niku Pak nggih. Ya, sejelek-jelek suara itu suara keledai. Kemudian saya mendapatkan penjelasan dalam kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Di situ diceritakan, Pak. Ibnu Hajar, beliau pernah berguru kepada seseorang. Setiap ngaji, setiap berguru niku dibalik sater. Jadi ya kadang mriki lah, muridnya sebelah sana, gurunya dibalik sater. Ibnu Hajar belajar dan belum pernah melihat wajah gurunya. Akhirnya setelah menyelesaikan belajar, suatu ketika Ibnu Hajar ini penasaran. Kenapa panjenengan ketika ngajar kita kok tidak pernah menampakkan wajah? Nah, baru kemudian gurunya menceritakan kepada Ibnu Hajar bahwa sesungguhnya saya itu sudah tahu larangan tidak boleh mendahului imam. Akan tetapi aku tetap nekat. Maka kemudian Allah mengganti wajahku seperti wajah himar. Wajah keledai. Itu disebutkan dalam kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ancamannya seperti itu. Nggih. Qaulul Mubin Akhta'il Musallin itu kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Jadi pembahasan tentang kesalahan-kesalahan orang dalam sholat. Salah satunya adalah mendahului gerakan imam. Imam belum takbir, sudah takbir duluan. Imam belum rukuk, sudah rukuk duluan. Belum bangkit i'tidal, sudah bangkit duluan. Nah, maka secara hukumnya adalah haram, tidak boleh. Itu nggih. Lah terus seumpama ya mungkin tanpa disengaja nggih. Ya mungkin yo rada-rada piye bareng ngono langsung Allahu Akbar rukuk padahal imam belum rukuk. Lah kok imamnya belum rukuk? Apa yang harus dilakukan? Dia bangkit lagi. Ngerti ya? Atau dia kok sujud duluan padahal imam belum sujud, apa yang harus dilakukan? Dia bangkit lagi. Nah, harus seperti itu. Ya. Dia bangkit lagi, ya. Intinya tidak boleh mendahului imam. Wallahu a'lam bishawab. Menika Pak nggih. Dados secara hukumnya wajib bagi orang yang menyelisihi ya, yang menyelisihi imam, mendahului imam tadi ancamannya Allah akan mengubah wajahnya sebagaimana wajah himar. Himar ini keledai. Mbok pilih di sini ada buku itu loh Pak. Hadis Umdatul Ahkam. Biasanya mungkin mas-mas pondok bawa buku kecil itu hadis Umdatul Ahkam. Nah, ini hadis ini ada di situ. Hadis tentang hukum-hukum terkait sholat, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim itu di situ ada. Hadis ini dua-duanya disebutkan. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah sekalian, bahwa tidak boleh mendahului gerakan
gerakan imam. Ngaten nggih? Sehat nggih, Pak? Nggih. Alhamdulillah menika. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan doa istiftah. Ya, masih doa istiftah karena kemarin doa istiftah niku macamnya banyak. Yang baru kita bahas baru satu nggih, Allahumma ba'id baini. Nggih. Sekarang doa yang kedua nggih. Masih ingat, Pak? Hukum doa istiftah dalam sholat hukumnya apa? Sunnah gitu ya. Artinya seandainya tidak membacanya pun tidak membatalkan sholat. Doa istiftah yang kedua, di antara bentuk doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, kemudian hadisnya disebutkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, yakni salah satu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW membaca doa wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Surat Al-An'am ayat 79. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am nggih. Al-An'am ayat 79 kalian Al-An'am ayat 162 163. Ya. Nah, di dalam kitabnya Imam An-Nawawi, Al-Adhkar miliknya Imam An-Nawawi disebutkan ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian baca doanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Nah, ten mriku enten muslimane mboten? Di ayat 79 Al-An'am ada Hanifa. Tidak ada muslimannya ya. Hanifa saja. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu dalam kitab Al-Adhkar miliknya Imam An-Nawawi. Ya, ini doa istiftah yang kedua. Ini yang artinya kurang lebih wajjahtu wajhiya. Aku menghadapkan ya. Wajjahtu wajhiya. Aku menghadapkan wajahku. Wajah itu bahasa Arab, Pak. Wajhun. Wajhun itu wajah. Ya, wajah itu bahasa kita juga ya. Aku menghadapkan wajahku lilladzi fataros samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hanifah, lurus, menghadapkan wajah lurus. Hanifah itu lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, nanti dalam penjelasannya ada, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam, wa la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, yang demikian ini aku diperintahkan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Kok wa ana minal muslimin ya.
Wa ana minal muslimin. Maaf. Dan aku ya termasuk orang yang berserah diri, dan aku adalah orang yang berserah diri. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Jadi, wajah tuh, maksudnya wajah tuh, aku menghadapkan wajahku. Maksudnya adalah ikhlas. Artinya dalam melaksanakan ibadah ini yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahku, aku menghadapkan wajahku hanya kepada Allah. Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan. Di situ fatara artinya menciptakan. Nggih, Pak, nggih. Khalaqa artinya juga khalaqal insana min alaq nggih. Iqra. Khalaqal insana min alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi khalaqa itu artinya menciptakan, fatara itu juga artinya menciptakan. Lah bedane napa Bapak Ibu? Nanti menawi panjenengan maos Al-Qur'an ngeten nggih. Lho, iki kok fatara sama menciptakan langit dan bumi. Fatara kok artinya menciptakan. Khalaqa artinya ya menciptakan. Lah bedane napa? Bedanya kalau khalaqa menciptakan, yakni Allah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada dari sesuatu yang ada. Barato mumet iki. Allah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Menciptakan sesuatu belum ada menjadi ada dari sesuatu yang sudah ada. Kalau tadi contohnya khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia dari apa? Min alaq, dari segumpal darah. Awalnya belum ada manusia. Allah ciptakan manusia. Dari apa Allah menciptakan manusia? Dari segumpal darah. Maka tadi khalaqa itu artinya menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada dari sesuatu yang sudah ada. Mungkin sakit difahami. Sakit nggih? Sakit. Lah bedanya fatara itu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang awalnya belum ada. Contoh, Allah menciptakan langit dan bumi. Dari apa Allah menciptakan langit dan bumi? Ya langsung Allah ciptakan. Jadi memang Allah memulai penciptaan langit dan bumi. Nah, itu bedanya antara khalaqa dan fatara. Jadi nek fatara itu ya menciptakan dari sesuatu yang memang belum ada bahannya. Tapi nek khalaqa, nek fatara tadi nggih, fatara itu menciptakan sesuatu yang memang dari belum ada bahannya. Tapi nek khalaqa menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Tadi contohnya Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini perbedaan antara fatara dan khalaqa. Mungkin saged difahami. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifah, hanif, lurus, lempeng, ra beluk-beluk. Nah, jadi nek ada lari kok dijenengi Hanif. Hanif apa Hanifah iki ketoke karepe bapake gen lempeng. Ya, biar lurus. Tidak belak-beluk, tidak menggak-menggok. Artinya apa? Dalam beribadah kepada Allah,
meluruskan niat. Meluruskan niat, tidak belak-belok, tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur yang lain. Terus pokoknya lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah artinya doa ini, doa wajah wajhiyah ini adalah doa bahwa kita ini dalam beribadah kepada Allah ya meluruskan niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifah, tidak belak-belok. Tidak ada kemudian kok unsur apa duniawi. Nah, ini menjadi penting ya, ini menjadi napa nggih yang harus kita perhatikan dalam setiap kita melaksanakan ibadah. Ya, ibadah itu ya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifah wa ma ana minal musyriki, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Lah, orang musyrik niku napa kaitannya dengan ibadah ini? Kenapa di situ Allah menyebutkan di akhir ayat dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik? Termasuk perbuatan syirik. Ya benar, kalau dalam bab tauhid niku termasuk dalam perbuatan syirik adalah dia beribadah ya ketoke salat, Pak. Ya ketoke sedekah, ya ketoke puasa, ya melakukan ibadah. Akan tetapi tujuan ibadahnya bukan untuk Allah. Nah, kaitannya seperti itu. Maka nek kita mau mendalami lagi, lawan dari kata ikhlas adalah syirik. Ngerti nggih? Nek kita mau mendalami lawan dari ikhlas, ikhlas itu berarti meniatkan ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah. Berarti kalau syirik, dia melakukan ibadah mengharap mengharap yang lain. Ya, dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam sedekahnya. Ketoke ibadah, ketoke ya sholat, ya sarungan, ya pacinan padha awake dhewe. Ning kan dalam hati ndak tahu. Dhewene sholat kanggo ngopo, atau mungkin ada tujuan lain, ada tujuan tertentu, unsur duniawi. Ketika puasa, apakah ada tujuan lain? Ngopo Pak poso Pak? Ya poso gen sehat. Poso gen sehat. Poso itu bukan gen sehat. Puasa itu untuk menjalankan perintah Allah. Nyatane neng wong poso malah geblak. Gulane dhuwur, bar poso malah sakit. Nah, berarti nek gitu nanti iki sing salah posone apa orangnya ini. Nah itu. Lah karena memang tujuannya dia melaksanakan ibadah puasa. Semua nanti ini sebentar lagi menjelang puasa. Itu ya lillahi rabbil alamin, mengharap ridha Allah, imanan wahtisaban. Bukan kok pingin aku poso gen sehat. Nah, lo sehat tidaknya itu nanti efek samping kan gitu ya, bukan tujuannya. Aku poso gen langsing. Sing pengen diet gitu. Jadi nggak tahu ini orang-orang pengen diet itu puasa, katanya puasa. Masya Allah puasa. Jenengan puasa, nggih, Masya Allah. Lah kok pengen apa poso? Yo mergo pengen diet masuk. Berarti posone mergo pengen diet. Mergo nek ketok lemu kok isin, nggih. Ketok lemu kok ndak dipoyoki kancane. Nah, berarti niat puasanya mergo pengen diet, bukan lillahi ta'ala, bukan. Nah, maka berarti itu ada unsur duniawinya. Maka kenapa kemudian dalam akhir ayat disebut wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik, ya, karena termasuk perbuatan syirik adalah ketika menjalankan ibadah dengan tujuan selain Allah. Ya macam-macam. Ada yang tujuannya karena dunia, ada yang tujuannya ya karena mengharap penilaian orang lain, ada semacam-macam.
Lah niku termasuk kategori perbuatan syirik. Tapi syiriknya di situ adalah syirkul khafi. Syirkul khafi niku terselubung. Maksudnya terselubungnya kan Pak? Ketoke kok sholat. Bagus secara zahir nampaknya dia sholat. Ya, tapi dalam hatinya itu ternyata dia mengharap selain Allah. Berarti ibadahnya ini terselubung. Mula nek ulama menyebutkan orang yang ibadahnya tidak ikhlas itu disebut syirkul khafi. Syirik tapi terselubung, bukan syirik besar. Nek syirik besar itu syirik yang mengeluarkan dari agama Islam. Tapi itu disebut dengan syirkul khafi atau nek yang ada istilah lain syirik kecil. Ada syirik besar, ada syirik kecil karena dia beribadah mengharap selain Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak boleh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau dalam surat Al-An'am ayat 162 itu disebut kul. Ada kulnya diawali dengan kul. Napa Pak? Kul. Katakanlah. Pakai huruf qaf nggih? Kul pakai huruf qaf lho Pak. Fa titik loro niku lho. Kul itu katakanlah. Tapi nek kul pakai huruf kaf makanlah. Benten lho Pak, mungkin nek ngaji pas ngomong kul huwallahu ahad itu. Kul katakanlah dialah Allah yang esa, jangan kul pakai huruf kaf. Nek kul makanlah Allah nanti gitu jadinya. Hati-hati niki. Makhraj hurufnya niki. Nggih? Kul pakai huruf qaf yang fa titik 2 niku artinya katakanlah. Tapi nek ngagem huruf kaf sing ngenten hamzah ngenten niki disambung kul itu artinya makanlah. Jadi mungkin nek mau surat Al-Ikhlas ya. Mau surat Al-Ikhlas ampun kul biasa. Ning kul pakai huruf qaf. Mungkin nek ngagem huruf kaf kul biasa itu artinya makanlah. Ya, makanlah dia Allah. Nah itu dosa nanti malah suruh makan Allah. Qul inna sholati. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku wa nusuki. Nusuk itu kalau dalam tafsirnya adalah sembelih, ibadah sembelih dalam haji dan umroh. Jadi para ibadah haji niku yang melakukan ibadah haji itu melakukan penyembelihan. Ya. Jadi ibadah sembelih. Nusuk itu ibadah sembelih. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Lah, dalam tafsirnya gini, kul katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik. Yang mereka orang-orang musyrik ini melakukan penyembelihan hewan ditujukan kepada para berhala. Menawi wonten kitab Sirah Nabawiyah menawi enten Rohikul Maktum atau Sirah Nabawiyah Sofiur Rahman Mubarakfuri itu disebutkan. Jadi dulu di sekeliling Ka'bah itu tidak kurang dari 360 patung. Jadi di sekeliling Ka'bah itu tidak kurang dari 360 patung. Kuwi pangerane dhewe-dhewe. Jadi sing A duwe patung dhewe disembah dhewe, sing B duwe patung dhewe ya disembah dhewe. Masing-masing punya patung. Gek yo bentuke yo macam-macam. Ana sing gedhi, ana sing kurus, ana sing dhuwur, ana sing endhik. Bentuke pian macam-macam. Lah salah satu bentuk peribadahan mereka orang-orang musyrik itu dengan cara menyembelih hewan ditujukan kepada berhala patung-patung tadi. Setelah disembelih sudah dibiarkan begitu saja sampai membusuk. Itu dibaca di kitab Sirah Nabawiyah seperti itu. Lah maka Rasulullah
Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, kalau mereka melakukan peribadahan ditujukan kepada berhala-berhala, kepada patung-patung mereka, adapun aku, inna sholati, sholatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, ini berarti dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Nah, ibadah orang musyrik itu yang ya seperti itu, sing macam-macam ngeten niku, maka ibadah kita adalah dengan sholat, dengan melakukan penyembelihan, ya termasuk penyembelihan di sini ibadah kurban termasuk. Itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ya untuk Allah. Nah, ini menjadi tugas pokok kita, Pak. Jadi ya, kan menawi wonten surat Ad-Dzariyat 56 itu, Pak ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, ya ibadah sholat, dan itu menjadi pekerjaan utama kita, Pak. Sholat itu ternyata menjadi tugas pokok kita. Bahwa kemudian profesi kita, ada yang mungkin karyawan, ada yang mungkin buruh dan lain sebagainya, itu ternyata sampingan, Pak. Ya, ternyata sampingan. Tugas pokoknya ya inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ya. Mula jane nek saya denger itu kok urip niku mung ngenteni sholat. Ngoten nih. Dadi nek jenengan tengok-tengok ngajeng ngeten, sik napa, Pak? Ngenteni sholat. Jadi urip niku namung ngenteni sholat. Iki dhewe tengok-tengok ten mriki napa niki? Ngenteni isya. Dhewe kumpul-kumpul ngeten niki ngenteni isya. Sing tengok-tengok ten griya nggih ngenteni isya. Nanti keturunan bablas malahan. Ya. Nah, jadi itu inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ya. Sholat ditujukan hanya kepada Allah. Penyembelihan, ibadah menyembelih itu juga ditujukan hanya untuk Allah. Makanya para ulama nanti bahkan ada yang mengatakan wajib menyembelih itu dengan menyebut nama Allah. Kalau ada hewan sesembelihan itu disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, tidak boleh dengan itu. Maka itu sembelihan itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati. Kita hidup, ya, hidup kita ini ya untuk Allah, mati kita juga untuk Allah. Nah, ini menjadi prinsip, ya, menjadi prinsip. Makanya di situ kan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang demikian ini aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berarti orang muslim itu niki prinsipnya ini, sholat, nusuk, ibadah sembelih, hidup dan mati ya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi prinsip seorang muslim, sehingga tidak ada ibadah itu kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan ini namanya syirik tadi, termasuk syirkul khafi tadi, syirik yang terselubung, dan ibadahnya akhirnya nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, Pak ya, kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa besok orang yang akan pertama kali akan dilempar ke dalam neraka itu kan 3 ya. Yang pertama seingat saya orang yang belajar ilmu biar dikatakan alim. Ya Pak nggih. Orang yang belajar ilmu rajin sregep sinau ning tujuannya biar dikatakan alim, wong pinter, wong hebat. Kemudian yang kedua apa, Pak? Orang yang bersedekah biar dikatakan bahwa dia orang yang dermawan. Ya, infak, sedekah.
tapi tujuannya biar dikatakan dia orang yang dermon kalau wong lomo nek sedekah oke. Nah, itu tujuannya ngeten niku. Yang ketiga, Pak, mujahid, orang yang berperang biar dikatakan sebagai pahlawan. Ya, orang yang berjuang tujuannya agar dikatakan sebagai pahlawan. Lah ini orang-orang ini kan berarti dia melakukan ibadah itu tujuannya bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini perlu hati-hati. Nampaknya melakukan ibadah tapi ternyata tujuannya lain. Wa iyadzubillah. Menika nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Cekat? Nggih. Pilih mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika. Salajengipun mbok pilih mengke karena bulan depan Maret bulan Ramadan mungkin kajiannya libur ya dan insya Allah dimulai lagi ya nunggu pengumuman Pak Ketua. Nek Pak Ketua ini sibuk ya ngenteni longgare ya niku. Nah, mbok pilih anggenipun kula nyampaiaken materi-materi kata kelepatan, ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mekaten saking kula akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.